jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Selamat menikmati bocoran alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Chen Zidian dalam suasana hati yang bersemangat. Anak-anak, kalian sekarang memiliki kesempatan yang tak terbatas. Tetapi proses tumbuh dewasa sangat penting, dan selama proses ini, kalian hanya akan dapat mengandalkan diri kalian sendiri. Hanya dengan mengandalkan usahamu sendiri kamu akan mendapatkan kekuatan nyata. Saya berharap suatu hari nanti, kalian dapat mewarisi gelar pembunuh Dewa Iblis, mengambil alih posisi kami, dan bahkan melakukan lebih baik dari kami. Hao Chen, apakah itu teman binatang ajaibmu yang dicari Kaisar Dewa Iblis? Pandangan Chen Zidian bergeser ke sisi lain, ke arah Hao Yue yang tertidur lelap. Long Hao Chen tidak berani menyembunyikannya, itu semungkin, tapi saya tidak berani memastikannya. Mata Chen Zidian berkata, saya juga menganggapnya setinggi mungkin. Dari penyelidikan saya, Anda menyelesaikan kontrak darah dengannya pada saat kamu pergi ke Gunung Suci Ksatria. Karena ini masalahnya, sampai kalian berdua cukup kuat, jangan biarkan dia muncul di tempat-tempat di mana Kaisar Dewa Iblis dapat mengetahui keberadaannya. Dia baru saja berhasil menyembunyikan dirinya dari Kaisar Dewa Iblis, jadi dia seharusnya bisa terus melakukannya di masa depan. Manusia membutuhkan pahlawan seperti keturunan Samsara pada masa itu. Saya datang hari ini untuk menyemangati kalian, tetapi juga untuk memberitahu kalian tentang sebuah kisah di balik layar. Sejak 6.000 tahun yang lalu, kita manusia tidak berusaha keras untuk berkembang, mencoba melawan iblis. Tetapi bahkan sekarang, kita masih tidak dapat benar-benar bersaing melawan iblis. Alasan utama untuk ini adalah 72 dewa iblis. Justru karena kekuatan mereka, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan penghalang alami kita untuk melawan mereka. Dan ini hanya di bawah premis bahwa kita berenam menjaga Kaisar Dewa Iblis tetap terkendali. Jika kita mati, jika Kaisar Dewa Iblis langsung datang untuk menyerang kita manusia, pertahanan alami tidak akan berguna lagi. Sejak 300 tahun yang lalu, kami telah membunuh 39 Dewa Iblis, satu demi satu. Di antara mereka, peringkat tertinggi adalah Dewa Iblis keempat. Dan bahkan sekarang, mereka masih memiliki 72 Dewa Iblis, dan tahukah kalian mengapa hitungan ini tidak turun? Kelompok Long Hao Chen telah mengetahui tentang hal-hal ini sebelumnya, dan Han Yu, yang memiliki pemahaman yang baik tentang situasinya, berseru hampir tanpa sadar, itu karena pilar Dewa Iblis. Chen Zidian mengangguk, benar, justru karena pilar Dewa Iblis. Bagi ras iblis, pilar Dewa Iblis adalah artefak ilahi. 72 Dewa Iblis memiliki 72 artefak ilahi ini, selama pilar Dewa Iblis ada. Bahkan jika Dewa Iblis mati, garis keturunan mereka masih dapat dilanjutkan seperti sebelumnya. Dengan demikian, hanya ada satu cara untuk benar-benar membunuh para Dewa Iblis, yaitu dengan menghancurkan pilar Dewa Iblis mereka pada saat yang sama mereka lenyap. Namun, sebagai artefak ilahi iblis, bagaimana mereka bisa begitu mudah dihancurkan? Setelah kami mengetahui rahasia ini, kami melalui upaya yang tak terhitung jumlahnya yang pada akhirnya tidak pernah berhasil. Tapi kami berhasil menarik kesimpulan dari ini. Untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, pertama adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan senjata yang tangguh ini, dan yang kedua bertindak sebelum setengah jam berlalu setelah kematian Dewa Iblis, agar itu mungkin terjadi. Kami sebelumnya hampir berhasil, tetapi 10 Dewa Iblis tiba-tiba menyerang kami pada menit terakhir. Sejak itu, iblis semakin memperhatikan pertahanan pilar Dewa Iblis mereka, dan mereka cenderung tidak membawa pilar Dewa Iblis mereka saat mereka bertindak. Long Hao Chen bertanya, Senior, karena pilar Dewa Iblis adalah artefak ilahi Dewa Iblis, tingkat apa yang perlu dicapai oleh peralatan untuk menghancurkannya? Apakah itu perlu menjadi artefak ilahi lainnya? Chen Zidian menggelengkan kepalanya dan menjawab, 72 pilar dewa ilahi secara kolektif dikenal sebagai artefak ilahi iblis.
Peringkat mereka sama dengan para dewa iblis, jadi perbedaan kekuatan ada di antara mereka. Dan bahkan untuk menghancurkan pilar dewa iblis terlemah, kalian akan membutuhkan setidaknya satu peralatan tingkat epik. Alhasil, jalan yang harus Anda lalui masih panjang. Kalau tidak, kita bisa saja sudah menghancurkan beberapa pilar dewa iblis. Dan ada hal lain yang harus saya peringatkan kepada kalian jika suatu hari, tingkat kultivasi kalian mencapai langkah ke-9, dan kalian pergi untuk mendapatkan pengakuan tahta ilahi, kalian harus bertindak hati-hati, mengikuti arahan tahta ilahi. Karena ketika saya mendapat persetujuan dari 4 tahta ilahi, saya masih bersikeras untuk berjuang untuk tahta ilahi abadi, saya akhirnya dengan tangan kosong dan tidak akan pernah bisa memperoleh tahta ilahi, bakat kalian jauh lebih besar daripada saya di usia kalian. Tetapi apapun yang terjadi, kalian tidak dapat bertindak gigih seperti yang saya lakukan. Bagaimanapun juga, pasti tidak ada bandingannya. Iya, terima kasih, senior. Chen Zidian menarik napas dalam-dalam, tatapannya semakin jauh, saat dia menyatakan dengan kecewa dan frustrasi, 72 pilar dewa iblis adalah sumber kekuatan vital iblis. Kekuatan iblis akan berkurang secara keseluruhan, dan warisan yang mereka peroleh juga. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang tidak dapat kami lakukan lagi, tetapi saya berharap selama hidup kalian, kalian akan dapat menghancurkan beberapa pilar dewa iblis. Penampilan bersama Putra Cahaya dan Putri Suci Samsara memberi umat manusia kesempatan untuk melakukan serangan balik pada akhirnya. Saya menantikan hari kalian akan berhasil. Senior Long Hao Chen tiba-tiba memanggil. Iya, Chen Zidian menatapnya dengan hangat. Long Hao Chen menyatakan, senior, jika suatu hari kita benar-benar bisa menjadi pasukan pemburu iblis bergelar, apakah kita bisa memilih nama untuk diri kita sendiri? Hao Chen di samping, Seng Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Kehormatan macam apa yang dipegang oleh para pembunuh dewa iblis, untuk seluruh umat manusia, dan dia benar-benar menolak kehormatan seperti itu diberikan kepadanya. Semua orang di pasukan pemburu iblis ke-1 juga merasa tercengang. Chen Zidian melambaikan tangannya ke Seng Yue, lalu, gelar mana yang kamu inginkan untuk dimiliki oleh pasukan pemburu iblismu di masa depan? Long Hao Chen mengangkat kepalanya, kegigihan dan resolusi muncul di matanya. Saya harap pasukan pemburu iblis kita dapat disebut sinar matahari cerah. Chen Zidian tampak agak terganggu, tetapi dia dengan cepat memulihkan ekspresinya yang biasa, dan menjawab sambil tertawa, iya oke, kemudian sebut diri kalian sinar matahari cerah. Baiklah, kalian tidak perlu bertujuan untuk menggantikan kami, tetapi untuk melampaui kami. Sinar matahari yang cerah, keempat kata ini bergema di benak 7 anggota pasukan pemburu iblis ke-1. Pada saat ini, semua orang sepertinya mengerti apa yang dimaksud Long Hao Chen dengan itu, dan mau tidak mau mengepalkan tangan mereka sendiri. Saya tidak dapat membantu kalian untuk tumbuh dewasa, selama kalian memahaminya, bakat kalian akan benar-benar membuat kalian mencapai puncak, dan tujuan saya akan tercapai. Tapi sejak hari ini, lelaki tua ini datang, dia ingin memberimu sedikit hadiah, kamu cukup beruntung, hadiah ini kebetulan adalah sesuatu yang bisa kalian bertuju bagikan. Detik berikutnya, seluruh tempat tinggal dipenuhi dengan aura suci, dan 7 simbol emas besar naik seperti makhluk hidup, memasuki dada 7 anggota Long Hao Chen. Semua orang merasakan sakit yang pendek namun tajam di tubuh mereka, dan kemudian mereka merasakan hubungan dekat yang terbentuk antara darah dan daging mereka sendiri dan teman-teman mereka. Kabut emas samar naik ke tubuh semua orang, perasaan gembira dan fantastis yang mendalam mengalir melalui mereka. Chen Zidian tersenyum tipis, dan menjelaskan, ini adalah jenis peralatan yang diciptakan selama fase awal era yang indah, dan merupakan warisan lanjutan dari keluarga kekaisaran elf. Utilitas benda ini tangguh dan dapat sepenuhnya dibagikan di antara kalian bertujuh. Setiap kali salah satu dari kalian terluka, kalian bertujuh akan berbagi rasa sakit. Namanya rantai penghubung jiwa. Tentu saja, kapan saja, kalian masing-masing dapat memutus tautan rantai penghubung jiwa atas inisiatif kalian sendiri. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan terpengaruh oleh rantai penghubung jiwa, sampai kalian mengambil inisiatif untuk mengaktifkannya lagi. Penjelasan sederhana ini membuat kelompok Long Hao Chen terkejut. Peralatan tingkat epik, ini adalah peralatan tingkat epik dengan tingkat bantuan yang memuncak, 7 orang berbagi segalanya. Ini menyiratkan bahwa ketujuh dari mereka akan dapat bertindak sebagai satu entitas. Di saat bahaya, tingkat kelangsungan hidup kelompok mereka akan meningkat secara substansial. Pada saat yang sama, ketika mereka bertindak secara terpisah, setiap kali salah satu dari mereka diserang, yang lain akan diperingatkan. Peralatan ini sangat berguna untuk masa depan mereka. Lakukan yang terbaik, anak-anak, mungkin aku tidak akan melihat hari itu. Tetapi bahkan di akhirat,
Aku akan berdoa agar sinar matahari cerah melampaui pembunuh Dewa Iblis. Bermandikan hembusan cahaya keemasan, siluet Chen Zidian menghilang tanpa suara, seolah-olah berubah sepenuhnya menjadi cahaya. Tanpa ada yang menginstruksikan mereka, mereka bertuju berlutut di tanah, memberi rasa hormat ke tempat dia menghilang. Melihat adegan ini, Zheng Yue merasa benar-benar bersyukur dan penuh kebanggaan. Kebanggaan untuk anak-anak ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melangkah keluar dengan bangga. Beberapa waktu kemudian, 7 pemuda yang membentuk pasukan pemburu iblis kelas prajurit ke-1 bangkit. Long Hao Chen berbalik, menatap teman-temannya, "Senior Chen benar, kita adalah teman, dan seharusnya tidak menyembunyikan latar belakang kita satu sama lain. Saya Long Hao Chen, memiliki energi spiritual bawaan 97 dan fisik putra cahaya. Ayahku adalah pemilik tahta ilahi dan pembantaian kuil ksatria, ksatria ilahi Long Xingyu. Dia masih tidak tahu bahwa karena peri elemen cahaya, energi spiritual internal bawaannya telah meningkat menjadi 99. Meskipun pada saat itu, semua orang sudah menebak siapa ayah Long Hao Chen, mendengar tentang energi spiritual bawaannya yang terdiri dari 97 membuat Wang Yuan, Lin Xin, Sima Xian dan Chen Ying-er terkejut. Han Yu dan Chai Er sudah mengetahui rahasia ini, dan reaksi mereka tidak berlebihan seperti yang lain. Energi spiritual bawaan 97, fisik putra cahaya, tidak heran jika dia sudah memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, sehingga dia bisa secara langsung membuat peri elemen cahaya berevolusi. Sementara semua orang masih benar-benar tercengang, Chai Er bergumam di sisi Long Hao Chen, "Namaku adalah Zheng Chai Er, senior heroik Zheng Yue adalah kakek buyutku, energi spiritual internal bawaan saya adalah 93, tetapi setelah memperoleh tungku spiritual samsara, itu naik menjadi 100. Kecuali Long Hao Chen, tidak ada dari 5 orang lainnya yang mengetahui rahasia ini. Energi spiritual internal bawaan 97 sudah membuat mereka sangat terkejut, tetapi dengan warisan putri samsara ini, semua orang tidak bisa menahan gemetar. Putra cahaya, putri suci samsara, baru saja, Chen Zidian menyebutkan istilah-istilah ini, dan 5 lainnya akhirnya mengerti mengapa Chen Zidian akan memilih pasukan pemburu iblis kelas prajurit pertama mereka, dan memiliki harapan yang tinggi untuk mereka. 2 jenis bakat yang sangat langka sehingga mereka tidak pernah muncul selama 2000 tahun, sekarang secara tak terduga muncul pada saat yang sama, dan merupakan bagian dari tim mereka. Meskipun para pahlawan legendaris ini tangguh, berbicara dalam hal bakat bawaan, mereka mungkin akan menjadi kutub yang terpisah dari keduanya. Fisik putra cahaya adalah sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah muncul sebelumnya. Dan keturunan samsara dari legenda menjatuhkan Kaisar Dewa Iblis sendirian. Meskipun pada saat itu, Kaisar Dewa Iblis sudah dalam keadaan yang agak lemah, tetapi tetap masih Kaisar Dewa Iblis. Agar keduanya bergabung dengan pasukan pemburu iblis yang sama, orang bisa membayangkan perkembangannya di masa depan. Setelah tidak kurang dari beberapa menit, Han Yu akhirnya bereaksi, menarik napas dalam-dalam. "Kakekku adalah kepala ksatria suci dari aliansi kuil, Han Qian, energi spiritual internal bawaan saya adalah 63, tetapi setelah saya menyelesaikan kontrak punggawa dengan Tuan Long Hao Chen, saya menikmati efek berbagi bakat bawaan, meningkatkan energi spiritual internal bawaan saya hingga 80, hampir tidak mencapai tingkat fisik yang diberkati. Hal seperti itu bisa dilakukan." Di samping, Sima Xian segera melompat, tiba-tiba berlari ke sisi Long Hao Chen dan meraih tangannya. "Bos, Kapten, apakah kamu menerima ksatria punggawa lainnya? Jadikan aku satu tolonglah, energi spiritual internal bawaanku adalah 69. Hanya ada 1 digit perbedaan antara energi spiritual internal bawaan 69 dan 70. Tetapi untuk memastikan menerobos dari langkah ke-8 ke langkah ke-9, dengan upaya yang cukup, prasyaratnya adalah energi spiritual internal 70. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, setidaknya 10 kali upaya akan diperlukan untuk berhasil, dan kemungkinannya akan jauh lebih rendah. Tentu saja, faktor keberuntungan juga penting. Orang-orang dengan energi spiritual internal bawaan di atas 70 sedikit, apalagi mereka yang berusia di atas 80 tahun yang hampir terikat untuk mencapai langkah ke-9 cepat atau lambat, tidak mengherankan bahwa dia segera menjadi sangat bersemangat. Long Hao Chen mengungkapkan senyum, "Mari kita tunggu semua orang memperkenalkan diri terlebih dahulu, seharusnya tidak ada masalah tentang itu." "Tapi Kapten, kamu sudah memiliki 2 punggawa, dengan 1 lagi, saya khawatir." Han Yu bergegas ke sisinya, bukan karena dia ingin menolak Sima Xian, tetapi yang paling penting adalah mempertimbangkan kondisi Long Hao Chen. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak masalah,
saya tidak berencana untuk melakukan kontrol atas kamu, dan lebih jauh lagi, kapasitas mental bawaan saya tinggi, seharusnya tidak ada masalah jika saya mengambil satu punggawa lagi. Mendengar dia berkata begitu, Han Yu terdiam. Long Hao Chen bagaimanapun juga adalah putra cahaya, jadi keadaannya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Kegembiraan Sima Xian segera naik. Menjadi punggawa orang lain bukanlah sesuatu yang mulia, tetapi identitas tuannya adalah faktor penting. Setelah sekian lama, semua orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang temperamen Long Hao Chen. Bagaimanapun, dia bisa menarik peri elemen cahaya kepadanya dengan hatinya yang penuh belas kasihan. Dia mendapat untung darinya. Melihat penampilan Han Yu yang tidak terganggu adalah bukti untuk itu. Saya akan memperkenalkan diri. Saya tidak memiliki latar belakang yang dalam. Ayah saya adalah seorang berserker dari kuil pejuang, dan ibu saya adalah seorang uskup agung dari langkah ke-6 dari kuil healer. Ketika saya masih sangat muda, ayah meninggal dalam pertempuran melawan iblis. Dia adalah pahlawan kuil pejuang, atribut suci saya berasal dari ibu saya. Tetapi pada saat yang sama, saya mewarisi kemampuan kegilaan ayah saya. Ini membuat saya cukup tidak cocok. Ibu tidak ingin aku mati seperti yang ayah lakukan, jadi dia membesarkan saya menjadi seorang healer. Tapi saya tidak bisa mempelajari kemampuan tipe penyembuhan seperti healer normal, sementara saya sebaliknya sangat cepat dalam mempelajari kemampuan tipe bertarung. Ini menyebabkan situasi saya saat ini, karena saya tidak pernah dilatih oleh guru besar apapun sejak muda, saya menempa jalan saya sendiri, dan kekuatan saya mungkin sedikit kurang dibandingkan dengan kalian. Meskipun demikian, saya pasti akan melakukan yang terbaik di masa depan untuk menjadi healer atau penyembuh. Dia membuat dirinya tampak seperti bukan apa-apa, tetapi energi spiritual internal bawaan 69 sudah menjadi jenis jenius luar biasa yang langka di seluruh aliansi kuil. Telah mencapai puncak langkah keempat kultivasi pada usia hampir 20 tahun dan telah memasuki langkah kelima tak lama kemudian bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Lin Xin merasa murung saat dia berkata, mengapa saya tidak memiliki atribut cahaya juga? Tanda tanya. Dengan adanya hal hebat seperti berbagi bakat bawaan, itu akan menjadi luar biasa. Kakek saya adalah kepala tambahan dari aliansi penyihir, instruktur kuil penyihir dan kapten resimen penyihir Lin Chen. Tapi dia tidak terlalu menyukaiku. Saya cukup banyak kebalikan dari Sima Xian. Dia tidak bisa belajar sihir penyembuhan, sementara saya tidak bisa menggunakan sihir penyerangan tetapi di bidang alkimia dan budidaya energi spiritual, bakat bawaan saya cukup bagus. Dengan energi spiritual internal bawaan 74, jika bukan karena fakta bahwa saya tidak dapat menggunakan sihir penyerangan, saya akan mengatakan bahwa kamu juga jenius. Dari cara bodoh dia berbicara, semua orang tidak bisa menahan tawa, tapi Long Hao Chen samar-samar bisa melihat bahwa di balik kata-kata bodoh ini, gelombang kesedihan muncul di matanya. Long Hao Chen berpikir dalam hati bahwa keadaan Lin Xin yang tidak dapat mempelajari sihir penyerangan tidak mungkin sesederhana Sima Xian. Meskipun demikian, ketika itu berkaitan dengan rahasia menyakitkan orang lain, Long Hao Chen secara alami tidak akan bertanya tentang hal itu. Wang Yuan menyatakan, seharusnya giliranku, saya tidak punya obat-obatan, tetapi saya memiliki kekuatan. Akulah yang mewarisi perisai jiwa ilahi raksasa, dan garis keturunanku adalah salah satu yang paling kuat dari kuil pejuang. Kakek buyut saya dulunya adalah prajurit berserker dari langkah ke-9, sebelum mati di tangan iblis. Kakek saya adalah kepala kuil pejuang sebelumnya, juga pada langkah ke-9, tetapi dia juga meninggal di tangan dewa iblis kelima, dan ayah saya meninggal bersama dengan kakek buyut saya. Di keluarga kami, saya adalah satu-satunya penerus yang tersisa. Mendengar kata-katanya, semua orang segera memiliki ekspresi serius. Kakek buyut, kakek, dan ayahnya semuanya meninggal di tangan iblis. Tidak heran jika Wang Yuan memiliki perilaku seperti itu ketika melawan iblis, bertarung seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Garis keturunannya hampir sepenuhnya musnah, dan meskipun ekspresinya yang biasa, niat membantai yang dia berikan tidak disembunyikan sama sekali. Saya mengagumi para senior dari pembunuh dewa iblis, dan tujuan hidup saya adalah menjadi seperti mereka. Wanita ini berencana untuk membantai jalannya sisi iblis. Izinkan saya memberi kamu peringatan, wanita ini tidak menyukai pria, dan tidak akan membiarkan dirinya memiliki keterikatan pada aspek emosional. Kecuali membunuh semua iblis, saya tidak punya tujuan lain. Setelah mengatakan begitu banyak, dia melirik sekilas ke arah Sima Xian yang masih dalam keadaan gembira. Setelah mendengar kata-katanya, Sima Xian terkejut, kegembiraan yang dia miliki dari belajar tentang berbagi bakat bawaan sedikit melemah. Mengerutkan alisnya, dia dengan cepat kembali ke keadaan normalnya. Kakak Yuan,
tidak ada masalah tentang fakta bahwa kamu tidak menyukai pria. Kamu masih memilikiku, dan aku juga tidak menyukai pria. Chen Ying'er tertawa gembira, kalian semua telah bertemu nenekku, kepala sekunder kuil jiwa, pemanggil dengan pangkat Kaisar Jiwa Sansui. Kakek saya dengan cara yang sama adalah kepala kuil jiwa. Mereka bersikeras menikahi saya dengan Yang Wenzhao, jadi saya memilih untuk melarikan diri. Tapi saya tidak menyangka keberuntungan saya begitu baik dalam seleksi pemburu iblis. Saya benar-benar memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8 selama penyisihan. Itu sangat mengintimidasi sehingga tidak ada yang berani menghadapi saya, dan kalian tahu apa yang terjadi setelahnya. Izinkan saya memberitahu kalian sebuah rahasia, Yang Wenzhao adalah cucu dari kepala aliansi Yang Haohan. Dia juga seseorang yang pernah kalian temui di masa lalu. Dia menempati jabatan kepala aliansi kuil kita, dan merupakan pemilik tata perlindungan dan belas kasihan ilahi, ksatria pertahanan dan strategi ilahi. Meskipun semua orang menebak sebelumnya bahwa latar belakang Chen Ying'er tidak biasa, kata-katanya membuat mereka diam-diam tercengang. Kuil jiwa adalah yang paling misterius dari keenamnya, tetapi dia secara tak terduga adalah cucu dari seorang kuil kepala. Lin Xin bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi bagaimana dengan gerbang pemanggilan makhlukmu itu bisa terjadi? Itu adalah sihir pemanggilan dari langkah ke-8. Chen Ying'er menjawab, energi internal bawaan saya agak aneh, saya tidak dapat menggunakan banyak jenis mantra pemanggilan lainnya. Kakek saya berkata bahwa saya dilahirkan dengan bakat bawaan dari tubuh kekacauan. Situasi saya saat ini tidak biasa karena tubuh kekacauan hadir dengan ketidakpastian yang penting. Sebelum saya mencapai langkah ke-7, mantra pemanggilan apapun akan menjadi tantangan besar bagi saya untuk belajar. Tetapi jika saya tumbuh ke langkah ke-7, mengolah misteri kekacauan, saya akan langsung dapat menggunakan setiap mantra pemanggilan yang dapat diakses oleh langkah saya. Kabarnya, iblis cukup takut pada orang-orang dari jenis saya. Jadi jika mereka mengetahui penampilan pemanggil yang memiliki tubuh kekacauan, mereka pasti akan mengirim banyak iblis untuk membunuhnya. Itulah sebabnya kakek nenek saya bersikeras untuk menjodohkan dengan Yang Wenzhao melalui pernikahan. Saya tidak takut. Saya tidak membutuhkan Yang Wenzhao untuk melindungi saya juga tidak perlu meminta bantuan kakek atau nenek saya. Fisik yang menyebabkan kekhawatiran besar bagi iblis, meskipun mereka tidak tahu apa yang bisa membuat para iblis khawatir seperti itu, tubuh kekacauan ini masih tidak ada bandingannya dengan Putra Cahaya dan Putri Suci Samsara, cukup jauh dibandingkan. Tetapi dalam tim kecil mereka yang terdiri dari 7 orang, mereka sudah memiliki 3 keberadaan fisik yang sangat istimewa. Setelah Chen Ying'er selesai memperkenalkan dirinya, Wang Yuan mengungkapkan senyum tipis, saya percaya bahwa jika kita dapat bertahan sampai hari kita mendapatkan gelar itu, kita tidak akan disebut tim yang tidak cocok lagi. Pada keesokan paginya, 10 pemimpin regu pemburu iblis yang baru dibentuk mengeluarkan perintah kepada semua anggota regu pemburu iblis yang baru dibentuk untuk berkemas untuk bepergian, mempersiapkan kembalinya mereka ke kota suci.